Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Safira Permana, mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Di kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pembahasan terkait dengan malnutrisi, yaitu tentang stunting dan juga obesitas di dunia, terutama di Indonesia. Kejadian masalah gizi di dunia masih menjadi masalah yang cukup serius. Tidak hanya di Indonesia, namun beberapa negara di dunia masih memiliki tingkat kejadian malnutrisi yang cukup tinggi. Besar masalah gizi secara global dinyatakan oleh UNICEF, WHO, World Bank Group dalam Levels and Trends in Child Malnutrition, Joint Child Malnutrition Estimate Key Findings of the 2021 edition, bahwa terdapat 38,9 juta anak yang mengalami overweight dan terdapat 149,2 juta anak yang mengalami stunting. Malnutrisi sendiri diartikan sebagai kondisi ketika terjadi ketidakseimbangan, entah itu kekurangan atau kelebihan nutrisi dalam tubuh seseorang. Terdapat dua macam malnutrisi, yaitu undernutrition atau kekurangan nutrisi dan overnutrition atau kelebihan nutrisi. Undernutrition ini meliputi stunting, underweight, wasting, dan micronutrient malnutrition yang mana sering terjadi di negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah atau rendah. Sedangkan overnutrition meliputi overweight dan obesity yang mana sering terjadi di negara-negara berpendapatan tinggi atau maju, namun saat ini juga tidak menutup kemungkinan terjadi obesitas atau overnutrition di negara-negara berpenghasilan rendah karena beberapa faktor lain yang menyebabkan adanya paradoks obesitas ini. Stunting merupakan kejadian undernutrition, yaitu masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak, yaitu tinggi anak, menjadi lebih rendah atau pendek dari standar usianya. Stunting ini merupakan ancaman utama terhadap kualitas manusia, juga ancaman terhadap kemampuan daya saing bangsa. Hal ini dikarenakan anak stunted bukan hanya terganggu pertumbuhan fisiknya saja, namun juga terganggu perkembangan otaknya, yang mana tentu akan sangat mempengaruhi kemampuan dan prestasi, produktivitas, dan kreativitas di usia-usia produktif. Salah satu fokus pemerintah saat ini adalah pencegahan stunting, terutama pada 1000 hari pertama kehidupan. Terdapat 3 hal yang harus diperhatikan dalam pencegahan stunting, yaitu perbaikan pola makan, pola asuh, serta perbaikan sanitasi dan akses bahan pangan dan air bersih. Sedangkan obesitas merupakan kejadian overnutrition, yaitu penumpukan lemak yang berlebih akibat ketidakseimbangan asupan gizi dengan energi yang digunakan dalam waktu yang lama. Untuk menekan angka obesitas di Indonesia, perlu ditemukan kasus obesitas sedini mungkin. Upaya penemuan ini dilakukan melalui kegiatan deteksi dini obesitas di masyarakat melalui pos pembinaan terpadu atau posbindu. Posbindu merupakan kegiatan bersama komunitas untuk menuju perilaku hidup bersih atau gaya hidup sehat serta implementasi perilaku cerdik. Cerdik di sini mempunyai makna C yang berarti cek kesehatan secara berkala, E yang berarti enyahkan asap rokok, R yang berarti rajin aktivitas fisik, D yaitu diet sehat dan seimbang, I istirahat yang cukup, dan K kelola stres. Selain itu, saat ini pemerintah sedang menggalakkan gerakan masyarakat hidup sehat atau yang lebih dikenal dengan istilah germas yang bertujuan mendorong masyarakat untuk berperilaku hidup sehat atau gaya hidup sehat yang dimulai dari diri sendiri, keluarga, orang sekitar kita, dan di lingkungan kita. Dengan kegiatan tersebut, maka diharapkan angka obesitas penduduk Indonesia dapat ditekan. Dari penjelasan antara stunting dan juga obesitas tersebut, dapat disimpulkan bahwa besarnya masalah malnutrisi di dunia maupun di Indonesia banyak disebabkan oleh faktor pendidikan, pola hidup, perilaku, dan akses pangan dan pelayanan kesehatan terhadap negara atau tiap daerah, maka diperlukannya integrasi yang kuat dalam hal bersama-sama mengatasi masalah malnutrisi antar negara di dunia. Hal yang bisa kita lakukan untuk mencegah masalah malnutrisi yaitu dengan pemberian informasi atau pendidikan terkait pola hidup sehat dan pengaturan makan yang tepat, penyediaan akses pangan dan air bersih yang cukup, serta penyediaan akses pelayanan kesehatan yang memadai. Sekian pembahasan terkait malnutrisi kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.